Halo, selamat datang di podcast Serutu PTN. Terima kasih banyak udah klik podcast Serutu PTN ini. Hanya di sini kamu bisa dengerin kisah dari seluruh pelajar di Indonesia. Dan gak hanya itu, kita bakalan bagiin informasi, tips, triks buat kamu. Dan kamu bisa dengerin podcast ini gratis di Spotify. Jangan bosan-bosan dengerin suara aku dan yang lainnya ya di podcast ini. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Odi. Dan seperti biasa, aku bakal bagiin tips-tips dan informasi menarik buat teman-teman semua. Nah, di episode kali ini, aku mau bahas gimana sih tipsnya lulus SBMPTN tanpa bimbingan belajar. Masuk ke universitas ternama menjadi salah satu impian bagi setiap murid di jenjang sekolah menengah atas atau sederajat. Kamu pun pasti pernah kan, atau bahkan sedang merasakan fase tersebut. Pasti kamu akan memaksimalkan usaha agar kamu bisa lolos SBMPTN. Jika iya, les atau bimbingan belajar pasti salah satu jalan yang kamu tempuh. Gak harus belajar bersama lembaga bimbingan belajar. Ternyata kamu juga bisa melakukan belajar sendiri loh untuk lolos SBMPTN. Nah, gimana sih tipsnya? Yuk disimak penjelasan berikut. Yang pertama, pelajari website resmi SBMPTN. Dalam menyukseskan kuliah di luar negeri, kamu harus mengetahui bagaimana detail syarat mengikuti seleksi ini. Mulai dari dasarnya, kamu bisa membaca lebih lanjut soal website resmi dan ketentuan lain. Hal ini menjadi dasar kamu membulatkan tekad memilih jurusan yang tepat untuk masa depan kamu. Kamu perlu mengetahui dengan baik, karena menjadi penting tahu soal di mana kamu ingin bertempur dengan pesaing lainnya. Saat kamu membuka website tersebut, maka kamu akan tahu seperti apa penerimaan mahasiswa melalui jalur yang satu ini. Mulai dari passing grade dan jumlah murid yang diminta, kamu bisa membuat strategi khusus untuk melewati tes ini. Yang kedua, persiapkan jauh-jauh hari. Saat berada di bimbingan belajar, mungkin akan mendapatkan asupan tips lebih banyak. Namun, kamu juga bisa mencari kiat dan tips sendiri jauh-jauh hari. Kamu harus bisa mencuri waktu terlebih dahulu dengan belajar mulai dari jauh-jauh hari. Bukan tanpa sebab, hal ini agar kamu bisa lebih mantap serta bisa lebih memahami soal pelajaran. Nilai lebih soal belajar jauh-jauh hari pun bisa kamu lakuin dengan baik agar bisa lebih terlatih dan paham dengan pelajaran. Kamu bisa lebih terbiasa membaca soal dan menjawabnya dengan baik dan benar. Latihan dan pelajaran yang sudah terlalu sering akan membuat kamu mudah menjawab soal. Yang ketiga, perbanyak latihan soal. Saat ini sudah banyak soal online yang beredar di internet. Kamu bisa cari prediksi soal SBMPTN yang akan datang. Dimulai dari soal yang dasar sampai dengan soal yang sulit. Kamu terus bisa mengulangi dan menjawabnya sampai bisa diterapkan di soal yang lain. Cara belajar yang satu ini dapat kamu lakukan jauh-jauh hari. Persiapkan dengan baik dan latihan sebanyak mungkin ya. Hal ini agar kamu bisa bersaing dengan peserta yang lain. Walau kamu gak ikut bimbingan belajar, kamu bisa mencari soal tahun sebelumnya dan mengerjakannya dengan baik. Jangan lupa dikoreksi atau tanya kepada guru perihal bab yang tidak diketahui atau pertanyaan yang gak bisa kamu jawab. Yang keempat, belajar kelompok. Gak hanya belajar sendiri, kamu bisa mengajak teman untuk lebih giat dalam belajar kelompok. Kegiatan yang satu ini pun akan menambah wawasan atau mungkin tips lebih.
Diskusi baik soal pelajaran, pengertian hingga menjawab soal menjadi salah satu hal yang menarik dibahas waktu setelah tersebut. Kamu bisa bersama-sama mempelajari konsep dasar dari pelajaran tersebut. Kemudian, pahami soal rumus-rumus, kata kunci, hingga yang lain ya. Hal ini agar kamu dengan mudah teringat saat menjawab soal SBMPTN. Adanya batasan waktu menjadi sesuatu yang perlu diperhitungkan dengan baik juga. Yang kelima, kuasai dasar materi pelajarannya. Jangan hanya hafal pelajarannya saja, namun perhatikan juga konsep dasar yang akan dipelajari menjadi salah satu hal yang penting. Kemudian, gak hanya sibuk ngafal materi aja, kamu juga harus paham bagaimana awal mula atau konsep dasar dari materi tersebut. Hal ini karena apabila kamu mampu paham dengan konsep dasar, maka kamu akan mudah mengingat hal tersebut saat menjawab berbagai pertanyaan yang rumit. Dan yang terakhir, sadar diri dan tidak memaksakan diri. Jangan malu untuk bertanya tentang soal yang tidak kamu ketahui ketika kamu sedang berlatih. Namun, ketika benar-benar ada di soal SBMPTN yang asli, kamu jika tidak mengetahui jawabannya, bisa menjawabnya dengan feeling kamu saja. Karena pada UTBK SBMPTN yang terbaru tidak menggunakan sistem minus. Jadi, daripada sayang jika dikosongkan, lebih baik kamu isi jawabannya. Karena siapa tahu benar kan? Nah guys, itu tadi beberapa tips untuk lulus UTBK SBMPTN tanpa harus bimbingan belajar. Kamu bisa belajar sendiri kok. Coba diterapkan ya tips-tips tadi. Semangat! Sampai jumpa di episode selanjutnya.